Oke. Brought to you by Lim Production. Saya punya proposal, Cak. Proposal apa, Cak? Gimana kalau kita bikin laboratorium psikologi pesantren? Kayak apa? Biar Jadi, apa? Akhir-akhir ini, saya baca-baca di sosial media, banyak orang yang ngeluh tentang kekhawatiran di masa depan. Oke. Banyak orang yang stres sama kerjaan atau tugas sekolah, bahkan urusan rumah tangga, urusan di rumah, sama keluarga. Ini juga kalau saya baca-baca, memang data dari Kementerian Kesehatan bilang 56% orang di Indonesia punya masalah stres Gitu. yang disebabkan dari 3 hal tadi. Apa tadi? Tuntutan sekolah, keluarga, dan yang satu adalah pekerjaan. Sekolah. Sekolah. Oke. Jadi Terus, Dan? ini lumayan mind blowing menurut saya. Iya, iya. Karena kita kalau lihat ke belakang juga pasti selalu sering merasakan hal yang sama, hal yang mirip. Kalau deket sama ujian, apalagi Iya, di pesantren, iya. ada 3 ujiannya. Iya. Ada ujian tulis, ujian baca, ujian hafalan. Orang-orang pasti semua sudah kelihatan Stres, ya. apa. Stres. Nggak, teman-teman kita bahkan kita Iya. sendiri mungkin kalau bahasa hadisnya itu asy'ata akbar, Asyad Akbar. kelihatan nggak kelihatan, jadi Oke. wajahnya sudah kayak orang Orang nggak pengen hidup. kehilangan harapan hidup. Cuma gini, Cak. Heran saya dari berbagai banyak kegiatan di pondok, kan santri kita kan nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh bawa HP, nggak boleh refreshing keluar, dan apapun itu dikekang di dalam kan demi hal yang positif tentunya. Cuma tetap jumlah santri tetap banyak dan boyong keluar pondok itu sedikit, Cak. Itu keren banget itu. Kira-kira apa ya itu ya? Kok bisa santri-santri teman-teman kita sekalian tanpa adanya handphone, tanpa adanya refreshing keluar, bisa bertahan di tengah kesibukan yang super duper sibuk. Itu saya heran sekali itu. Kalau orang luar itu dikit-dikit kopi keluar, dikit-dikit buka Instagram, YouTube, TikTok, dan semuanya. Tapi iya. kita dan teman-teman kita itu kerennya sama sekali nggak kayak gitu, Cak. Itu kok bisa gitu kira-kira? Menurut sampean gimana? Saya punya hipotesa, saya Oke. punya sedikit bisa menarik kesimpulan dari fenomena ini, bahwa semua itu intinya ada di sini. Di Ini adalah mindset. di otak. Mindset, oke. Jadi kalau handphone punya iOS, punya user pengguna interface, user interface atau UI di iPhone ini kan mungkin Iya, iOS itu. User interface ini yang mengatur aplikasi-aplikasi di dalam smartphone. Oke. Jadi mau sebagus apapun aplikasi di dalamnya, mau sebagus apapun spesifikasi HP-nya, kalau si UI ini, user interface-nya ini atau otak di balik, dalang di balik semua kinerja aplikasi ini bermasalah, maka semua aplikasi ini nggak akan ada yang berjalan dengan baik. Kalau Begitu- di kita, Kalau di manusia itu kayak mindset. oh gitu. Kalau mindset kita sudah tertata, kesibukan kayak apapun bisa disusun dengan rapi. Oke. Jadi kalau semisal kita jalan nih, ada banyak mobil, banyak kesibukan, Iya. banyak aplikasi kalau di handphone. Dilewatkan di jalan tengah sawah yang sempit, tentu akan kesulitan. Nggak bisa, Cak. Dempetan, lecet bahkan. Ini nih yang di hidup kita kayak stres, sumpah, burnout, dan lain-lain. Dan cara apa kira-kira? Mindset yang gimana? Mindset kan banyak tuh. Kira-kira mindset apa yang bisa menghandle semua itu? Nah. Menangani semua itu? Ini lumayan Biasanya. menarik. Kalau kita pakai analogi tadi, Oke. jalan itu kan kalau sempit gak bisa dilewati mobil banyak. Nah, Maka perlu diperluas. Kalau di pemikiran kita juga sama, kita harus memperluas pemikiran kita. Pemikiran ini bisa diperluas dengan
ilmu yang berkaitan dengan pikiran kita. Ilmu itu disebut filsafat. Nice. Dari filsafat yang mulai masyhur di era sekarang ini, Gen Z, bukan hanya Gen Z sekarang, Milenial sudah juga ya dapat ya. lebih dari itu. Sekarang sudah Gen strawberry, alpha, bahkan beta. Beta. Sekarang teman-teman itu, saya sering dengar teman-teman yang bicarain soal satu filsafat. Atau mungkin nanti kalau jenengan ada pikiran lain, Apa itu? stoicisme. Stoicisme. Stoicisme atau disebut dengan filosofi teras. Oke. Kayak gimana Za? Ini salah satu solusi yang bisa memperluas pemikiran kita sehingga seperti tadi, yang aslinya jalan sempit, nggak bisa dilewati mobil banyak, kalau diperluas, diperlebar, jadi bisa mengakomodir banyak mobil dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Ini seperti kesibukan kita yang ada banyak sekali, dan bahkan kita nggak hanya menghadapi hal-hal baik saja, tapi kita juga mungkin menghadapi banyak hal buruk, bisa kita akomodir dalam hidup dalam 24 jam yang sama. Oke. Yakni dengan memperluas mindsetnya, memperluas jalannya, memperluas pemikiran kita. Oke. Tadi saya bilang tentang filsafat stoicisme atau stoa atau tadi filosofi teras. Iya. Inti dari pemikiran ini kita memandang lebih luas. Memandang lebih luas. Memandang realitas lebih luas. Tapi tanpa keluar dari realita itu sendiri. Artinya bagaimana? Artinya kalau kita lihat kejadian A, atau kita semisal ya, ujian, kemudian sudah mengusahakannya, tapi ternyata gagal atau nggak lulus. Iya. Bagaimana cara kita memandang peristiwa ini? Itu yang menjadi ranah pembahasan filsafat. Dalam stoicisme atau stoa, pemikiran yang ditanamkan adalah kejadian ini itu ada dua unsur. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu ada dua. Dalam stoa ya. Dalam stoicisme. Gitu, oke. Dalam stoicisme ada dua unsur, yakni yang disebut dengan dikotomi kendali. Dikotomi kendali. Gimana apa itu? nih dikotomi kendali itu? Dikotomi kendali itu membagi sebuah peristiwa dalam setidaknya dua bagian. Oke, menarik. Ada hal yang di bawah kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Yang di bawah kendali semisal mungkin ekspektasi kita ke orang lain gitu ya. Bener banget. Gitu, yang di luar kendali mungkin perasaan orang lain ke kita. Ya, bener. Ya kan? Tepat banget. Dulu itu seingat saya, Cak. Ustadz saya pernah, Ustadz saya tuh pernah bilang ke teman-teman kelas saya. Kalian itu tidak boleh disetting oleh dunia. Paham nggak? Gimana? Maksudnya gini. Kalau kita, biasa orang-orang umum, ini kan, kalau orang baik ke kita, kita baik ke mereka. Ya, kalau orang jahat ke kita pun jahat. juga berhak jahat ke mereka. Balas dendam itu kan? Iya. Cuma kata guru saya, jangan pernah begitu. Kita berbuat baik, melakukan kebaikan, bukan gara-gara orang lain berbuat baik, tapi gara-gara perintah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi gitu. Jadi kalau kita punya mindset kayak gitu, kita diapakan. Oke. Jadi kalau kita punya mindset kayak gitu, dalam kondisi apapun, orang lain ke kita bagaimanapun itu, kita akan tetap stabil, tetap baik ke orang lain, nggak stres gitu. Nggak dikendalikan dengan baik buruknya orang ke kita. Enggak. Tapi mau apapun orang lain itu ya terserah mereka, itu di luar kendali kita gitu. Ini mirip. Gitu. Kalau di stoicisme juga seperti itu. Jadi dikotomi kendali itu melihat sebuah peristiwa dari dua sudut pandang. Ada yang seperti tadi di bawah kendali kita, seperti usaha, ekspektasi, pikiran kita, apa yang kita kerjakan itu di bawah kendali kita. Iya, oke. Tapi nggak melupakan kalau peristiwa itu juga dicampur tangani oleh hal-hal di luar kendali kita, seperti perbuatan orang lain, pikiran orang lain, ekspektasi orang lain, dan justru kebanyakan peristiwa, kesedihan atau kegundahan yang kita rasakan justru disebabkan oleh hal-hal ini. Betul. Hal-hal di luar kendali kita. Jujur nih ya, biasanya kalau orang-orang sekalian, kalau orang-orang itu ada beberapa hal yang membuat dia stres, Cak. Banyak sekali. Yang sering melihat orang seumurannya atau melihat temannya, melihat orang lain itu sukses.
Itu keseringan teman-teman itu kayak panas gitu, Cak. Itu beneran. Gak, maksudnya kalau Stoa itu diterapkan ke kita, I think itu keren banget sih. Soalnya indeks stres di Indonesia itu salah satunya juga. Makanya sekarang kan lagi rame gerakan detox sosmed. Itu saya jujur saya nggak pakai IG sudah selama setahun. Dan itu keren impactful banget. Keren. Soalnya kalau di IG itu mungkin kita melihat pencapaian orang lain, cerita orang lain. Sebenarnya di kita nggak ada hubungannya, coy. Beneran. Iya, itu menarik. Mungkin Itu beneran. ini sangat menarik topiknya. Mungkin bisa kita bahas ini. Tapi kembali lagi ke topik tadi. Oke. Ketika kita punya banyak kesibukan dalam setiap hari, kita punya banyak dalam tanda kutip kesedihan atau kegelisahan yang terpaksa kita hadapi setiap harinya, kegagalan, kesedihan dan lain-lain. Stoicisme menawarkan sebuah solusi bagaimana kita memandang hal tersebut. Yakni apa yang ada di luar kendali kita tidak perlu kita pikirkan. Oke. What thing that not our hand help, that should not enter our mind. Jadi apa yang tidak tercakup di tangan kita yang hanya dua ini tidak seharusnya kita masukkan kepada dalam pikiran kita. Coba ulangi, Cak. Gimana tadi, keren tuh kayaknya. Apa yang tidak digenggam oleh tangan kita tidak seharusnya dimasukkan ke dalam pikiran kita. Itu quotes siapa itu? Itu disebutkan oleh salah satu aktivis Stoa, saya kurang ingat nama orangnya. Oke. Tapi pemikiran ini yang mendasari stoicisme itu sendiri. Jadi kita mau menghadapi kegagalan apapun nggak masalah, karena kegagalan itu bukan salah kita. Mau apa dipusingkan lagi? Kita nggak punya kendali ke sana ya. Kita nggak punya kendali ke sana. Kita nggak bisa mengatur perasaan orang lain ke kita. Kita nggak bisa mengatur segala-galanya. Nggak semua di hidup ini, nggak semua di dunia ini itu di bawah genggaman kita. Jadi buat apa memikirkan hal-hal itu? Oke, kita lepaskan saja. Kalau stoicisme menghadapi kegagalan, stres, break up, apapun itu yang dihadapi orang-orang zaman sekarang, solusinya nggak perlu dipikirkan. Nggak perlu dipikirkan. Kata Gus Dur, apa yang nggak kamu tahu, apa yang nggak kamu pahami, jangan dipikirkan. Lah, kalau kita sudah paham, ya kalau paham ngapain dipikirkan? Jadi sesimpel itu. Beliau kan sering dawuh, gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Hidup kalau kamu nggak tahu, kalau kamu nggak paham, ya nggak perlu dipikirkan. Kalau sudah paham, ya ngapain dipikirkan? Sesimpel itu. Jadi stres yang sumbernya dari pikiran bisa mudah dihilangkan. Kalau di Islam gimana, Cak? Ada nggak kira-kira konsep yang sama? Maksudnya Stoa itu kan bukan ajaran Islam toh? Stoa itu bukan ajaran Islam. Stoa itu seperti yang kita tahu, filsafat Yunani kuno sudah ada sejak lama. Betul. Islam itu apa kira-kira? Punya nggak cara sendiri untuk menghadapi stres, anxiety dan lain-lain? Oke, biasanya. Sebentar. Kopinya diminum biar. Alhamdulillah. Benar. Kalau stoicisme itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, sekitar 300 tahun sebelum Masehi, dicetuskan oleh orang bernama Zeno. Simpelnya dia sedang seorang pedagang yang lagi berlayar untuk menjual dagangannya. Pada saat itu pewarna ungu masih menjadi komoditi yang sangat langka dan mahal harganya. Sayangnya di tengah perjalanan kapalnya karam. Dia terdampar di sebuah kota bernama Athena. Seorang pedagang, seorang saudagar yang dulunya kaya raya, punya banyak sekali privilege, tiba-tiba jadi orang sebatang kara terdampar di pulau antah berantah. Yang dia lakukan pertama kali, dia cari toko buku. Dia mau belajar dalam tanda kutip filsafat pada saat itu. Intinya sesuatu yang berkaitan, ilmu yang berkaitan dengan pemikiran.
gimana dia menghadapi kondisinya pada saat itu. Akhirnya dia bertemu dengan salah satu filsuf yang mengajarkan tentang tadi. Filsuf yang mengajarkan di tiang alun-alun kota Athena. Sedangkan dalam bahasa Yunani tiang itu disebut dengan stoa. Sehingga ini yang kelak akan melahirkan pemikiran stoicisme. Nah, apa yang diajarkan stoicisme kepada si Zeno itu? Ya dia mengajarkan seperti yang saya bilang dari awal, bahwa kejadian-kejadian yang di luar kendali kita seperti tenggelamnya kapal, tapi bukan Van der Wijk, itu berada di luar kendali. Jadi buat apa dipusingkan? Yang harus kita pikirkan hanya bagaimana kita mengusahakan hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Sehingga kalau dalam konsep Islam, kembali ke topik tadi. Itu ya saya tanyakan itu, saya penasaran dari tadi. Ya. Islam katanya agama yang lengkap gitu ya, rahmatan lil alamin, agama universal. Betul. Apa yang ditawarkan ini sebenarnya bukan konsep yang asing bagi Islam. Kalau kita sering dengar apa yang disebut dengan tawakal. Tawakal? Betul. Oh iya tawakal. Pasti jenengan pernah dengar. Mirip ya. Setelah tawakal menerima takdir Allah. Pasti sering dengar. Kalau di pesantren kan sering diajarkan itu. Mungkin bisa ditawarkan, dijelaskan lebih lanjut. Tawakal itu kan, kalau yang setahu saya, kayak petani. Kalau di Ihya Ulumuddin, kitab karya masterpiece karya Imam Al-Ghazali, seorang ulama terkemuka dari abad keempat Hijriah. Beliau bilang, dunia itu kayak sawah, dunia itu kayak kebun. Tanah adalah hati. Kemudian tanah adalah hati. Terus. Lalu biji-bijian itu bagaikan iman. Dan ketaatan atau amal saleh yang kita kerjakan itu seperti perbuatan membajak sawah, memupuk, dan membuat irigasi. Kalau tanah ini terpaut dengan hal-hal duniawi, hal-hal fana, maka dia seperti tanah yang gersang, tidak bisa menumbuhkan biji-biji iman. Sehingga tanah itu harus diolah dengan baik, disirami dengan baik, menggunakan ketaatan. Kalau sudah disirami dengan baik, sudah ditanami biji, seperti layaknya petani, sudah melakukan segala hal ini, maka apa yang dilakukan? Tinggal satu. Tawakal. Menunggu. Menunggu. Betul. Tawakal itu bukan, kalau di bahasa Jawa, pasrah bongkoan. Bukan pasrah bongkoan yang tidak melakukan apa-apa, kemudian bilang, ya semua sudah ditangguh kok. Saya diem aja, nanti ada yang memasukkan kopi ini ke mulut, enggak gitu. Tetap harus usaha, buka tutupnya, kemudian dekatkan cangkirnya dan diminum. Alhamdulillah gitu. Jadi tetap setelah melakukan usaha, kayak petani itu. Kalau kita sebagai negara agraria yang paling banyak lahan suburnya, pasti tahu kalau petani itu setelah melakukan segalanya, melakukan tadi pembajakan sawah, kemudian ngerabuk atau mupuk, kemudian nanam dan lain-lain, ya dia tinggal nunggu hasilnya. Gitu ya. Cuma Cak, orang-orang umum, kebanyakan orang pada umumnya itu banyak yang salah memahami tawakal. Kan ini gini, sering di TPK mungkin di pengajian umum pada biasanya itu rezeki, jodoh itu sudah di tangan Allah. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ngapain usaha? Ngapain kita kerja? Kalau kita takdirnya kaya, kita akan kaya. Kalau kita miskin, kerja seberat apapun, ya dia bakal tetap miskin. Akhirnya sulit memahami tawakal. Maksudnya orang-orang itu kadang salah kaprah tentang tawakal, padahal enggak ya. Kayak tadi itu, ada usaha dulu, baru tawakal. Ungkapan tadi menarik itu. Semua jodoh sudah di tangan Tuhan. Jadi Tuhan. Biasanya kan gitu kan kata orang kan. Apa kemudian saya diem di rumah, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, halo bra, selamat, Anda mendapatkan jodoh. Enggak dong, enggak gitu dong konsepnya. Diminta orang kan gitu juga, Cak. Ya mungkin dijodohin? Ya enggak seperti itu. Kan datang ke rumah? Iya, tapi kan pasti ada
usaha bapaknya kenal. Bapaknya, atau bukan kita. Orang dalam dan Oke, lain. ya. At least ada usaha. Itu yang Usaha dari? yang membedakan pasrah bongkoan dengan tawakal. Iya, ya, oke. Jadi Terus? kayak tadi, apa sih yang disebut tawakal? Bagaimana sih hakikat berpasrah itu? Nah, Apakah itu. ungkapan tadi jodoh di tangan Tuhan menafikan atau bertolak belakang dengan usaha, dengan apa yang kita sebut dengan kerja keras? Oke. Tentu. Jawabannya tentu tidak. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, Gila, hafal, Cak. la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kaum tersebut merubah kondisinya sendiri. Gitu. Jadi memang kita tahu Tuhan Maha Kuasa, tapi jangan-jangan Tuhan menuliskan di takdirnya, pena takdirnya menuliskan kalau Usaha dulu, baru dia. Oh gitu. hamba ini mengusahakannya akan saya kabulkan. Oke. Kita nggak tahu. Oke. Cuma takut saya, Cak, dengan pemaparan dengan kata Simon Stoa tadi itu, menerima takdir dengan menerima apa yang ada di luar kontrol kita, dibiarkan saja. Orang-orang akan terlalu pasrah dan tidak ada kemauan untuk mencari hal yang dia impikan. Paham gak sih? Iya. Biasanya kalau Stoa itu kan gampangannya hidup santai, ya kan? Slow living lah, Slow hidup living, santai, tanpa beban. Nanti kalau sudah ada waktunya bakal datang sendiri. Iya. Yang saya takutkan kalau Stoa ini disalahpahami, orang-orang akan stuck di sana, nggak akan ada aksi, nggak akan ada perubahan. Ini kayaknya nggak tepat deh kalau Stoa diterapkan. Iya nggak? Iya, mungkin kalau efeknya sampai segitu, saya juga punya kegundahan yang sama. Artinya bisa jadi orang yang banyak salah kaprah Iya, betul. memahami seperti itu. Stoa itu orang-orang Padahal mungkin kan kalau di Islam nggak gitu ya. Iya. Kita tahu kalau kita belajar tasawuf, belajar ilmu akhlak, belajar ilmu agama, kita diajarkan untuk usaha kok. Kayak ayat tadi, kita diajarkan untuk merubah diri kita. Kita diajarkan untuk bekerja keras. Bahkan Rasul pun nggak diem-diem kemudian jadi Rasul dan semua orang Islam. Tidak. Iya. Tapi beliau berusaha keras sampai dikucilkan dari kaum. Saya kira kalau di Islam sudah menawarkan konsep utuh bahwa ada tempatnya untuk kita pasrah, ada tempatnya untuk kita berusaha. Iya, I see. Iya. Ya mungkin ini mengingatkan kita sedikit di pemikiran-pemikiran lain, tapi setidaknya konsep utuh dalam Islam seperti itu. Tawakal ya. Tawakal itu kerja dulu, usaha dulu, baru kita pasrah hasilnya. Iya. Kayak orang tani tadi itu ya. Oke. Kalau berbicara tentang usaha, seperti yang saya bilang tadi, Islam itu kan memang mengajarkan kita untuk berusaha nih. Iya. Tentu usaha itu nggak lepas dari pikiran orang dong. Maksudnya? Artinya orang itu bisa bergerak, Oke. bisa bekerja, butuh motivasi. Iya betul. Iya kan? Betul. Jadi yang menggerakkan ini yang saya dapatkan, pelajaran yang saya dapatkan di pesantren. Orang mau bergerak itu karena harapan, orang berhenti bergerak juga karena hilangnya harapan. Hilang harapan. Betul. Oke. Ini jadi nilai yang saya pegang sampai sekarang. Bahkan kalau lihat studi-studi akhir-akhir ini, tahu negara Jepang, Iya. tempat Kita anime olah. dilahirkan. Iya. Itu di sana orang-orang begitu ambisius Oke, nice. karena negara maju, negara berkembang. Itu persaingan ketat sekali di sini. Pastinya. Yang saya pikirkan negara yang maju, yang mapan seperti Jepang, di lain sisi ternyata tingkat
prosentase bunuh dirinya cukup tinggi. Itu kok bisa? Kira-kira kenapa bisa demikian? Nah, itu. Saya punya hipotesa bahwa orang yang memiliki daya juang yang setinggi ini, orang yang sudah bergerak dengan harapan, seperti tadi, orang yang bergerak dengan harapan, ketika harapan ini pupus, dia juga kehilangan gaya dorongnya. Jadi kehabisan bensin. Daya hidupnya juga hilang. Berarti nggak usah berharap dong kalau gitu. Nah, ini yang gitu kan? Yang- Biar orang Jepang hidup semua, populasi Jepang tambah menaik, ini hilangkan konklusi harapan. yang kurang tepat menurut saya. Karena begini, kuncinya tadi, orang bergerak karena harapan. Oke. Jadi yang dipupuk adalah harapan itu sendiri. Ah. Bagaimana kita seperti tanaman ini, meskipun ini sintetis ya, kita Iya, anggap iya. ini tanaman asli. Bagaimana tanaman ini bisa tumbuh? Ketika masih dapat asupan air. Sama dengan orang hidup, manusia hidup harus punya hope, harus punya Harapan. kalau di Oke. Kalau di bukunya Mark Manson, jilid keduanya itu dalam Yang itu. Everything is Fucked. Yang biru itu covernya. Ya, diterjemahkan segala-galanya ambiar. Dia pernah punya kisah, dia mengisahkan satu hal yang cukup menarik. Gimana? Kita pasti pernah berpikir, seandainya kita nggak emosional, kita nggak punya perasaan, pasti kita bisa lebih produktif. Tanpa melibatkan perasaan gitu. Betul. Seperti yang jenengan tadi awal bilang, akhir-akhir ini banyak orang yang stres, banyak orang yang habis break up, kemudian dia down banget, sehingga nggak melakukan apa-apa nih. Nah, Berarti kan iya. perasaan jadi pengganjal produktivitas. Oke. Cuman Mark Manson mengamati peristiwa ini dan mengambil satu penelitian. Sebenarnya sebuah kisah. Ada seorang CEO perusahaan yang cukup sukses. Ini di buku yang kedua tadi itu. Di bukunya tadi, segala-galanya ambar atau Everything's Fucked. Lalu semuanya berjalan mulus awalnya. Dia punya jabatan yang bagus, keluarganya tentram, tapi karena tuntutan pekerjaan, di lain sisi, meskipun semuanya terlihat baik, dia cukup tertekan Ya. dari pekerjaannya itu. Lalu karena suatu peristiwa atau mungkin dia sudah bagaimana, fungsi otak bagian pengelola perasaan berhenti berfungsi. Sehingga dia benar-benar memutuskan segalanya tanpa melibatkan perasaan tadi. Bagaimana hasilnya? Apakah justru berbalik produktif? Ternyata orang itu jadi apa dalam bahasa kita? Apa? Kalau di bahasa pesantren mungkin disebut jadab ya. Oh, Jadi apa ya? dia nggak jelas gitu. Ngelakuin apa-apa di luar kontrol. Iya. Ngikutin intrusive thought-nya dia. Iya. Impulsif banget pekerjaannya. Jadi lagi meeting, tiba-tiba nggak hadir. Ditanya sama temen, lagi ngapain? Bikin kopi. Oke. Kenapa? Karena Oke, dia ya. nggak melibatkan perasaan teman-temannya yang sudah nunggu sekian lama, sekian jam mitra-mitra kerjanya itu. Dan lebih mementingkan karena haus, jadi minum kopi. Jadi ternyata Mark Manson bilang perasaan kita punya pengaruh sebesar itu dalam menentukan perjalanan hidup, dalam menentukan tindak tanduk. Dan justru efeknya lebih banyak ke positifnya. Meskipun seperti tadi ada negatifnya. Tinggal diatur bagaimana negatif ini. Sehingga pemikiran itu perlu dijaga. Seperti tadi kembali ke masalah harapan. Bunga yang tetap hidup, tetap mekar karena disiram air. Begitu pula manusia yang akan bisa tetap hidup dengan disiram harapan. Harapan. Bagaimana harapan ini bisa kita tumbuhkan? Kalau dalam filsafat New Theory ada sebuah undang-undang yang disebut dengan Law of Attraction. Ah ya. Law of Attraction singkatnya adalah pemikiran kita bisa merubah realitas. Gitu.
Jadi law itu kan undang-undang, Iya, attraction iya. itu apa yang kita tarik, apa yang kita minati itu bisa kita rubah. Coba contohin. Misal, mudahnya gitu gini, kalau kita percaya aja enggak, gimana bisa kejadian? Jadi kalau kita sudah positif thinking bahwa kita bisa meraih hal A, kita bisa sukses, gitu. kita bisa apa? Bukan kemudian semata-mata itu menghasilkan, bukan kemudian diem, saya bisa, kemudian bisa, enggak seperti itu. Tapi itu akan mendorong semua tubuh kita, mendorong lingkungan di sekitar kita untuk membantu mewujudkan apa yang kita impikan. Semesta akan membantu lah ya. Semesta akan membantu, tepat. Gitu ya. Jadi filsafat ini lebih ke ada bantuan dari Semesta. dari hal eksternal Iya, gitu ya. iya. Ada kekuatan eksternal yang kita percayai bisa membantu kita mewujudkannya. Mirip kayak husnudzon. Nah, Ya kalau orang-orang Islam ya, di Islam itu kan ya as we know, seperti kita tahu, satu, kalau kita ingin memulai sebuah hal, melakukan sebuah hal, harus ada roja, ada harapan, hope tadi itu. Dan harus ada husnudzon juga. Ini sama persis sama yang Anda jelaskan tadi, jenengan jelaskan tadi itu. Law of attraction, ini kan begitu kan. Husnudzon billah. husnudzon billah. Husnudzillah itu. Gimana itu husnudzon billah? Sebenarnya berarti ya kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus percaya bahwa Allah akan menolong kita. Sama kan? Iya. Jadi bedanya kalau law of attraction itu kan ilmu filsafat, ilmu Yunani kuno, semesta akan menolong kita. Kalau di husnudzon, di Islam sendiri mengajarkan, kalau kita do something, melakukan sesuatu, harus percaya kalau Allah akan menolong kita. Itu harapan. Iya enggak? Iya. Dan saya ingat kemarin itu pas ujian Jim Jambul Jawa Jam itu. Itu berputus asa atas rahmat Allah itu dosa besar loh. Iya enggak? Kalau di Arabnya tuh al-ya'su min rahmatillah. Itu dosa besar cuy. Iya. Saya baru tahu kemarin. Kayak dalam surah Yusuf itu ya, wala tayasu mir rauhillah. Lah, iya itu. Iya. Dosa besar itu. Dosa besar. Makanya harus husnudzon. Harus husnudzon terus. Sedown apapun kita, nggak boleh putus asa karena kita punya Rahman Rahim. Iya. Kita punya Tuhan yang Rahman Rahim. Nggak boleh kita husnudzon. Saya jadi ingat itu. Saya sebenarnya nggak boleh. Pernah dikasih tahu sama guru saya di kitabnya Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya, judulnya Husnudzon Billah. Oh, itu nama kitab? Iya. Oke. Saya jadi ingat guru saya pernah menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda dari dalam hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsinya melalui Rasulullah, Ana inda dhanni abdi bi. Iya. Fa in dhanna bi khairan falahul khairu. Fala tadhunnu billahi illal khaira. Jadi Allah berfirman, aku berdasarkan prasangka hambaku padaku. Artinya, kalau dia berprasangka baik padaku, maka baginya lah kebaikan. Maka kata Rasul, jangan sekali-kali kita berprasangka yang tidak baik kepada Tuhan. Oke. Orang kalau punya mindset gitu, Cak, Iya. apapun yang menimpa dia, berarti bakal tetap tenang ya. Oh iya. Karena dia percaya kalau semua hal, apapun yang dia alami dari Allah. Betul. Dan itu kebaikan. Betul. Kayak gitu. Cuma sulit, Cak. Gitu itu biasanya itu. Ya itu sulit atau tidak, saya kira tergantung terbiasa ya. Oh gitu. Jadi harus kita membiasakan lah ya. Memang dalam kehidupan ini kita dibentuk oleh hal-hal kecil. Artinya kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang membentuk karakter kita. Sehingga kita harus mulai menanamkan pemikiran tadi di hal-hal kecil. Kalau dapat sesuatu enggak ketiban dong, hal-hal kecil aja. Mungkin kita telat berangkat sekolah karena dapat bannya bocor atau yang lain. Kita pandang sisi positifnya nih, pasti ada. Masa ada sisi positifnya dari itu? Tentu ada. Coba gimana? Ban bocor, ke sekolah ban bocor? Ya, begini. Kita nggak tahu,
Kita yang harus kita pegang adalah kita nggak tahu segalanya. Oke. Kita tidak tahu segalanya. Oke. Bisa jadi karena kita ditelatkan 1 menit oleh Tuhan, oleh Allah. Kita terhindar dari kecelakaan di jalan depan. Ya. Dan itu pemikiran yang bisa kita jalani. Gitu. Biar kita nggak stres, biar cuman kita nggak untuk membiasakan. Iya. Sehingga dibawa ke hal-hal besar. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal kecil seperti itu, menghadapi kegagalan yang cukup besar, kita bisa kembali optimis. Oh, ini kesuksesan yang tertunda. Kecuali kegagalan satu. Gagal ginjal itu bukan sukses ginjal yang tertunda. Tapi kembali lagi ke tadi, saya sedikit tertarik. Kita tadi membahas tentang law of attraction dan awal tadi adalah stoicisme. Oke. Kalau jenengan tadi bilang husnudzon dan raja. Betul, husnudzon raja. Jadi kita sama itu. Selalu punya pemikiran yang optimis. Kita punya harapan. Kalau stoicisme tadi kan kita dituntut untuk pasrah nih. Iya. Pikirannya dibikin pasif dalam tanda kutip, pasif yang baik. Kayak kok ada kontradiksi. Soalnya gini. Kalau kita menghadapi suatu peristiwa, sebenarnya kita harus memikirkan hal buruknya dalam artian kita expect the worst. Kita sisakan ruang untuk kecewa. Kecewa nih. Di hati, ya. Kita pikirkan yang buruk-buruk supaya apa? Supaya kalau kejadian ya biasa aja gitu. Iya. Kalau stoicisme kan yang penting kita usaha yang terbaik nih. Mau gagal mau apa itu bodo amat gitu. Tapi di sisi lain tadi kalau law of attraction kita harus tetap optimis. Karena pemikiran kita bisa merubah realita. Kita menciptakan realitas itu sendiri dari law of attraction. PD. Gimana ini kok bisa kontradiksi kayak yang satu optimis, yang satu ya kita pikirkan kecewanya supaya tidak benar-benar kecewa. Itu dua pemikiran yang menurut saya, Cak ya, tinggal diimbangin aja, Cak. Paham nggak sih? Misalnya kalau contoh ya, stoicisme itu biasanya ya orang-orang belajar buku self improvement yang isinya stoicisme itu pas dia lagi stres. Soalnya sendiri gitu. Saya tuh kalau buka buku bukunya Mark Manson yang sebelah sini bisa bodo amat, yang mana orang itu biasanya itu pas lagi capek sama kehidupan mungkin. Itu baru buka. Ya, saya berfilsafat saat sedang sedih. Tapi beneran. Ya. Dan akhirnya kepake cuy. Stoa itu nanti kita praktekkan pas kita lagi down, lagi stres, lagi break up misal, lagi dipecat dari pekerjaan, dapat nilai jelek. Itu Stoa kita gunakan di sana. Dan tentunya manjur. Saya sudah buktikan itu. Jadi kalau untuk optimisme keluar dari lubang stres, lubang gagal, itu kita tinggal pasrah saja ke Allah. Tinggal pakai stoicisme tadi itu, tawakal, dan stres hilang. Beneran. Kalau tadi law of attraction berarti kita gunakannya, menurut saya, kita gunakan pas kita sudah selesai nih dengan masalah kita. Kita sudah nggak punya stres lagi, sudah sembuh dari luka-luka kita. Karena kita bisa bangkitkan harapan itu pakai law of attraction. Kalau gitu gimana? Jadi cuman beda posisi gitu. Beda posisi. Beda saya nggak nggak berlawanan. Lumayan nangkep. Jadi kesimpulannya nggak ada kontradiksi antara stoicisme dengan law of attraction. Tinggal kapan aja dipakai. Gitu. Kan keduanya itu kan sama-sama berbicara tentang mindset kan. Betul. Mungkin pas dalam satu kondisi kita bisa pakai mindset yang ini. Dalam kondisi yang lain kita bisa pakai mindset yang itu. Iya, betul. Dimana, jadi tinggal keseimbangan ini. Ya, saya jadi ingat sesuatu di Mau'idhatul Mu'minin karyanya Imam Abdul Qasim. Itu pelajaran sekolah. Iya, betul. Iya. Itu jadi kurikulum di Ma'had Ali. Singkatnya kan di Mau'idhatul Mu'minin ini ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ada pembahasan tentang roja tadi, harapan dan khauf dan ketakutan.
Gimana kita menaruh harapan dan ketakutan secara berimbang atau tawassut, moderat. Seperti yang jenengan bilang tadi berarti ya, ada porsinya masing-masing. Nah, kalau di awal kita mau merintis sesuatu, Iya. mau memulai sesuatu, maka kita harus optimisme. Kita katakan ke diri kita sendiri, ini bisa berubah jadi baik. Kita bisa. Kita bisa. Kita pasti bisa. Karena setiap hal di dunia ini berubah gitu. Artinya kita yang aslinya gini-gini aja, kita yang nggak bisa apa-apa, itu ya bisa berubah loh. Karena yang konstan, kata Heraklius, yang konstan di dunia ini hanya satu, yakni perubahan. Satu-satunya yang yang konstan di dunia ini hanyalah perubahan. Konstan itu tetap, Cak. Satu-satunya yang tetap di dunia ini hanya perubahan. Tetap berubah. Satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Oke. Sehingga nggak ada satupun yang nggak berubah. Oh, gitu. Segalanya pasti berubah. Diri kita juga bisa berubah lebih baik kalau kita berpikir bahwa diri kita bisa jadi lebih baik. Ini yang ditanamkan tadi, optimisme, law of attraction, dan raja. Oke. Ya, porsinya ada di depan. Ketika kita sudah mengusahakan segala hal, kita mengusahakan semua yang kita mampu dengan pikiran yang baik, tentunya bisa jadi lebih produktif karena kita juga bahagia menjalankannya. Hasil apapun yang akan kita terima, kita pasrahkan. Karena bagaimanapun, optimisme juga mengajarkan itu. Optimisme juga mengajarkan kalau ada entitas di luar kendali, ada entitas di luar diri kita yang bisa menjadikan kita berhasil. Atau kalaupun menurut kita gagal, ingat ayat di Al-Baqarah itu, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kita anggap kegagalan itu bisa jadi baik loh buat kita. Jadi kita tetap optimis. Begitu pula kalau di akhir kita juga harus tawakal, memasrahkan hasilnya pada Tuhan. Pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin memberikan hal buruk kepada kita kecuali ada baiknya, kecuali ada hikmah yang belum kita ketahui. Berat. Ya. Terus. Ini nggak berat. Menurut saya itu justru ringan. Justru ketika punya pemikiran seperti itu, kita jadi lebih enjoy dalam hidup, bisa menikmati secangkir kopi dengan penuh nikmat. Kompleks ya. Maksudnya kalau stoa itu dalam Islam gampangnya tawakal. Kalau law of attraction itu gampangnya raja. Harapan. Oh, oke. Gak sekompleks itu, simpelnya begini. Islam sudah menawarkan konsep yang paling utuh sebagai agama rahmatan lil alamin, bahwa Allah memiliki kuasa, Allah maha kuasa. Tapi Allah juga berfirman bahwa kuasanya tidak ditaruh pada orang-orang yang lepas tangan. Arti dari lepas tangan ini memang bukan artinya tidak berharap, tidak lain, tapi Allah akan merubah orang-orang yang mau dirubah. Siapa yang mau? Orang yang berusaha. Orang yang bergerak ya. Orang yang move. Jadi kita tetap dituntut untuk produktif. Sebagaimana kita tahu tuntunan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan usaha gitu. Bahkan di perang-perang yang bahkan di peristiwa-peristiwa yang beliau alami bersama sahabatnya, dia turun tangan kerja sendiri. Pas di perang Khaybar itu bikin parit, perang Khandaq bikin parit, di perang Khandaq bikin parit, yang menggali parit itu ya tangan Nabi sendiri. Ini uswah loh. Ini uswah loh. Padahal Nabi ya. Tinggal bilang, ya Allah saya bikin A. Allah bisa A. Ya Allah saya bikin B. Ataupun ya tinggal nyuruh sahabatnya juga bisa gitu. Tapi beliau rela untuk kerja sendiri, menggunakan tangannya sendiri, mengajarkan kita satu poin penting. Usaha itu penting. Jadi tanpa meninggalkan usaha, kita umat Islam juga tetap dituntut produktif. Nabi juga bekerja, Nabi juga dulunya pengembala, Nabi juga dulunya pedagang. Ini semua halal produktif. Sebab kenapa harus produktif?
saya pernah diberi analogi oleh guru saya. Pikiran itu gak bisa kosong. Manusia hidup karena berpikir. Dan Kita berpikir kita ada. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Oke. Aku berpikir maka aku ada. Gimana tuh? Pikiran yang ada, yang selalu bergerak dan bekerja ini, Hah? kalau tidak diisi hal-hal positif, maka akan berisikan kebalikannya. Apa itu? Ya, pasti negatif. Dan hal yang sudah terlanjur negatif, itu kayak berita buruk, berita hoax yang sudah terlanjur diupload, skandal yang sudah terlanjur terupload. Itu mau di-down kan nggak bisa, udah terlanjur viral gitu. Caranya gimana? Ditutup dengan 100 berita positif lainnya. Sama kayak pemikiran atau habit yang buruk, itu hanya bisa ditutup dengan 100 habit baik lainnya sehingga jadi tenggelam dan hilang. Jadi kalau kita kembali lagi, kita dituntut untuk berpikir positif dan produktif. Ya seperti tadi, karena kita nggak bisa berhenti, kita nggak bisa diam. Oke. Fitrah manusia itu ya berpikir dan bergerak. Orang disebut hidup ya karena berpikir dan bergerak. Sehingga kita nggak bisa menafikan ini, kita hanya bisa mengalihkannya ke hal-hal baik. Jadi mungkin seperti itu. Konsep Islam simple. Berpikir positif, mengharapkan hasil positif. Kalau kecewa pasti ada hal positif. Kalau gagal atau kecewa, kalau gagal atau kecewa pasti ada hal positif di baliknya. Iya. Oke. Cheers. Oke. Berarti kesimpulannya gimana, Cak? Nah, akhir nih. Saya mau ngutip untuk terakhir. Saya mau ngutip di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 itu disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah. Betul. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Tuhanmu, hatimu akan mendapatkan ketentraman sejati. Oke. Ingat Allah itu ada banyak hal. Ada banyak sisi yang bisa dikupas. Salah satunya adalah ingat bahwa alam semesta ini, ingat bahwa dunia ini ada yang punya, ada yang ngatur. Dengan ingat itu, semisal nih, Anda bertamu atau di sini saya jadi semisal jadi tuan rumah, Anda bertamu di sini. Mau kopi ini tumpah atau apapun porak-poranda dan lain sebagainya, mungkin Anda nggak akan terlalu pusing karena ingat ada tuan rumahnya yang nanti akan membereskan itu semua. Dunia ini ada yang punya, ada Tuhan. Dengan ingat itu, dengan ingat bahwa ada Tuhan, kita mau berusaha juga akan berpikir positif, hasilnya juga akan kita harapkan positif. Karena apa? Ada yang ngatur. Sehingga itu di akhirnya dibilang dengan mengingat Tuhanmu, dengan mengingat dalam artian lebih luas, dengan mengingat bahwa semesta ini ada yang mengatur, ada yang punya, hati kita bisa lebih tentram. Hati kita bisa lebih tenang. Berarti semua konsep yang kita bicarakan dari awal tadi itu, stoicisme, terus law of attraction, sudzon, dan lain-lain semuanya itu endingnya adalah kita mendapatkan ketentraman dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Oke. Mungkin seperti itu. Oke. Ya. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim.